Portal statis model tangga adalah salah satu bentuk struktur portal sederhana dalam ilmu statika bangunan. Struktur ini menyerupai bentuk tangga atau rangka bertingkat, terdiri dari kolom vertikal atau upright, balok horizontal atau thread-like beams, dan sambungan atau joint yang biasanya berupa sendi atau jepit. Portal ini dianalisis menggunakan prinsip statika seperti keseimbangan gaya atau sigma Fx sama dengan 0, keseimbangan momen sigma M sama dengan 0, keseimbangan gaya vertikal sigma Fy sama dengan 0, dan analisis gaya dalam NVM. Ciri-ciri portal statis model tangga yaitu pertama, memiliki beberapa tingkat layaknya tangga. Kedua, merupakan struktur statis tertentu, artinya dapat diselesaikan hanya dengan persamaan keseimbangan. Ketiga, beban dapat berupa beban merata, beban titik, atau beban lateral. Keempat, dapat terdiri dari sendi roll pada ujung atau jepit sendi tergantung sistemnya. Baik, jadi saya sebagai pemateri kedua dan akan melanjutkan pembahasan mengenai portal statis model tangga pada model implementasi. Baik, jadi ini adalah model implementasi pada portal statis model tangga. Contohnya itu seperti gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan struktur portal statis yang digunakan untuk menganalisis beban pada tangga dalam bangunan. Portal statis, elemen-elemen struktur dianggap kaku, sehingga gaya-gaya dalam seperti momen, gaya geser, gaya normal dapat dihitung dengan metode statika. Berikut penjelasan-penjelasan pada bagian-bagian gambar. Itu yang pertama ini ada kolom. Kolom adalah elemen vertikal utama yang berfungsi untuk dia vertikal karena dia lurus ke atas dan ke bawah. Berfungsi untuk menopang beban dari balok dan tangga, dari balok dan tangga, meneruskan beban ke fondasi dari balok ke fondasi, menjaga kestabilan struktur portal. Jadi kolom ini menjaga kestabilan struktur supaya model implementasinya atau model tangga ini kokoh. Pada gambar terlihat dua kolom, kiri dan kanan. Keduanya menjadi tumpuan bagi portal. Yang kedua ada pada balok. Balok adalah elemen horizontal yang menghubungkan kedua kolom. Jadi balok ini adalah elemen horizontal yang menghubungkan antara kedua kolom, kiri dan kanan. Fungsinya yaitu menahan beban dari lantai atau tangga, menyebarkan beban ke kolom. Jadi ini balok ini menyebarkan beban ke kolom, menjaga kekakuan portal. Dan pada model portal tangga, balok biasanya berada di bagian atas portal. Yang ketiga yaitu tangga. Tangga pada model portal statis berfungsi sebagai elemen struktur yang menyalurkan beban langkah kaki, elemen yang menimbulkan gaya horizontal dan vertikal ke portal, elemen yang menimbulkan momen akibat kemiringan. Dalam analisis, tangga sering dimodelkan sebagai balok miring yang membentang dari fondasi atau plat ke balok atau kolom. Ini ke balok atau ke kolom. Baik, yang keempat itu adalah fondasi. Fondasi merupakan bagian struktur yang menahan seluruh beban dari kolom. Jadi semua beban yang ada pada struktur tersebut ditopang oleh fondasi. Seperti kolom menahan beban dari balok, dan kolom itu menyalurkan bebannya ke fondasi. Yang kedua, meneruskan beban ke tanah. Jadi setelah disalurkan semua beban, fondasi ini menyalurkan bebannya lagi ke bawah tanah. Dan yang ketiga, memberikan tumpuan kaku bagi kolom. Biasanya dianggap sebagai tumpuan jepit dalam analisis portal statis. Yang kelima, keseluruhan portal atau model tangga. Kombinasi kolom, balok, fondasi, tangga membentuk portal, suatu bentuk rangka kaku yang digunakan untuk menganalisis gaya dalam, bersifat statis atau tidak dapat bergeser karena dia diapit oleh tumpuan jepit. Dan yang ketiga,
menjadi model ideal pada perhitungan struktur tangga di gedung. Portal ini mewakili struktur nyata tangga beton bertulang pada bangunan, tapi disederhanakan agar mudah dianalisis. Nah, setelah kita mendengarkan model implementasi pada portal statis model tangga, selanjutnya kita akan membahas contoh soal atau kasus pada portal statis model tangga. Silahkan disimak. Baik, jadi ini adalah contoh kasus atau soal pada portal statis model tangga. Seperti yang kita lihat, beban merata pada soal tersebut terdapat 2 kN per meter. Jarak antara A dan B 4 meter dan jarak B ke C adalah 3 meter. Contoh soal, perhatikan portal model tangga berikut. Titik A itu adalah tumpuan sendi dan titik B adalah tumpuan roll. Pada balok horizontal atas A, B, panjangnya itu 4 meter, terdapat beban merata W sama dengan 2 kN. Yang kedua, terdapat kolom vertikal B ke C setinggi 3 meter dan semua hubungan antar batang adalah portal statis tertentu. Jadi yang perlu kita cari adalah gaya reaksi di A dan B. Yang kedua, diagram momen balok A dan B. Dan yang ketiga adalah gaya aksial pada kolom B ke C. Kita lanjut ke penyelesaian. Jadi yang pertama adalah gaya reaksi di tumpuan. Total beban yaitu L sama dengan 2 dikali 4. 2 diambil dari usaha, 2 diambil dari beban merata tersebut, dikali dengan jarak A ke B sama dengan 8 kN. Untuk balok sederhana pada A, B, yaitu RA ditambah RB sama dengan 8. Mengapa bisa hal tersebut 8? Kita ambil dari sini. Ambil momen terhadap titik A, yaitu RB sama dengan 8 dibagi 2. Dari mana nilai 8? Dari nilai L tersebut. 8 dibagi dengan beban merata. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sehingga RA itu sama dengan nilai pada L tersebut dikurang dengan nilai pada RB. Jadi 8 dikurang 4 sama dengan 4 kN. Lanjut. Yang kedua adalah diagram momen balok AB. Untuk beban merata, momen maksimum terjadi di tengah bentang. Sini. Jadi Mmax sama dengan L kuadrat dibagi dengan, di sini seharusnya dibagi dengan 4. Jadi nilai dari L itu sama dengan 4, kita kuadratkan dibagi dengan, sini harusnya 4 ya teman-teman. Dibagi dengan 4 sama dengan 4 kuadrat adalah 16 dibagi dengan di sini 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi diagram momen itu, momen di A sama dengan 0, momen di tengah sama dengan 4 kN, dan momen di B sama dengan 0. Lanjut yang ketiga, yang terakhir, gaya aksial pada kolom BC. Karena kolom BC menyalurkan reaksi vertikal dari titik B atau tumpuan roll, jadi N itu sama dengan nilai dari RB tersebut, yaitu 4 kN. Terdapat dari sini. Jadi begitulah tadi penjelasan pada portal statis model tangga. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat teman-teman pahami dan bisa berguna di masa yang akan mendatang. Terima kasih.